fungsi dan kegunaan APAR ini kan sebenarnya untuk memadamkan api dini, dalam arti kan api asal, api awal. Jadi perlu kita curigai dan kita cari sumbernya. Nah, jadi kan dari situ kita kalau bisa mencek secara dini gitu. Nah, jadi kegunaan APAR ini sebenarnya untuk memadamkan api awal. Kalau api awal itu sudah padam kan ada berhenti lagi ya. Nah, jadi kan itu yang perlu. Kemudian untuk kebakaran ini yang secara skala kecil gitu, nah yang bisa dilakukan dengan pemadaman ini. Kalau sudah besar ya siap-siap menyambut pemadamannya lagi, kami siap 24 jam. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi untuk detailnya kami serahkan kawan-kawan ini untuk biarkan sekalian nanti memperagakan biar menggunakan apa ini. Mungkin itu aja pengantar. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mantu. Baik, terima kasih Pak Kapit tadi telah membuka awalan dan dalam mengenai APAR. Betul tadi dikatakan Pak Kapit, penggunaan APAR itu digunakan pada api awal. Ketika bisa dimulai slide-nya, kita masuk ke slide selanjutnya. Biar lebih dari kita di sini, kita sambil sharing aja ya, kita sambil tukar pengalaman lah. Kita nggak ada di sini istilahnya menggurui atau lebih tahu atau apa. Saya juga sebenarnya masih belajar, masih perlu belajar banyak tentang masalah api ini. Dan juga ini bahan yang kami dapat ini langsung dari Pusdiklat di Jakarta, di Ciracas kami dulu pernah pelatihan. Kami dikasih bahan buat belajar sendiri, nanti dikasih sama pelatih. Ini pelajaran nanti dikasihkan ke orang-orang yang mungkin perlu untuk kita kasih informasi lebih lanjut katanya. Baik, lanjut Mas Pak. Pengertian. Nah, ini pengertian apa? Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0. APAR ini menurut media isi dalamnya itu ada air, tadi ada busa atau foam, ada dry chemical powder, ada CO2, sama halon. Yang umum kita gunakan yang banyak di tempat kita ini namanya itu yang bisa memadamkan klasifikasi untuk kelas kebakaran A, B, dan C. Nanti kita jelaskan lebih lanjut untuk kelas kebakaran A, B, dan C. Untuk yang media pertama yang kita bahas yang air, ya air ini sebenarnya lebih murah daripada chemical. Cuman untuk kebakaran yang medianya untuk media air ini sekarang sudah tidak digunakan lagi kebanyakan karena cuma bisa memadamkan api kelas A aja untuk air. Terus yang selanjutnya itu ada busa atau foam. Foam dia itu bisa memadamkan kebakaran kelas A dan B. Untuk yang C dia tidak bisa. Terus lanjut yang dry chemical powder yang seperti yang di ini kayaknya dry chemical powder juga. Isinya itu tepung, serbuk kimia itu sebenarnya. Biasanya serbuk kimia itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada yang reguler, ada yang multipurpose, ada yang special powder. Cuman yang kebanyakan di tempat kita itu biasanya memakai yang multipurpose. Multipurpose itu dia memadamkan kelas A, B, dan C. Kalau yang spesial dia bisa kelas A, B, C. Terus halon itu sebenarnya untuk saat ini halon ini sudah tidak dipergunakan lagi karena dia bahan media ini berbahaya untuk lapisan ozon. Maka diganti sekarang itu yang namanya liquid gas, namanya AF11. Tapi untuk yang AF11 di tempat kita itu nggak ada kayaknya di sini. Soalnya harganya juga mahal. Itu untuk pengisian di sini juga kita nggak ada. Oke, terus lanjut. Ini lanjut langsung yang kalau ada klasifikasinya. Nah, jenis powder tadi, nah 3 macam udah lanjut. Nah, reguler udah lanjut. Yang ke klasifikasinya Mas, kita ambil poin-poin penting aja. Dry chemical powder dari powder kimia secara fisik, bahan bakunya amonium, amonium fosfat ya. Lanjut. Sodium, potasium, untuk bahan dari special powder itu lanjut. Sudah jenisnya tadi kita bicara. Nah, ini untuk CO2. Nah, CO2 bentar kita ke CO2 tadi. CO2 balik CO2. Untuk bentuk kita lihat. Nah, untuk yang CO2 yang seperti bentuknya seperti ini, karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang
dari panas, bahan yang mudah terbakar, sama apa ya satunya? Apa dah? Apa? Oksigen udah, panas, satunya media yang kena. Jadi salah satunya api ini, kalau salah satunya tidak ada kan tidak mungkin terbentuk api. Nah, itu yang disebut dengan segitiga api. Lanjut, Mas. Itu bentuknya juga beda sendiri. Nanti kita di sini juga jarang ada pakai CO2 ini karena dia tekanannya, untuk tekanan yang CO2 ini dia lebih besar daripada yang biasa yang powder ini. Kalau yang powder ini paling dia sampai 15 bar. Kalau yang CO2 dia kalau ukuran 6 kilo saja dia bisa sampai 4 kali lipat, bisa sampai 58 bar. Bahkan untuk di CO2 itu manometernya pun tidak ada. Dia bertekanan tinggi sampai kalau ke ini unsur yang terjadinya api itu. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada sumber panas. Untuk bahan bakar itu macam-macam itu. Ada yang itu kelas A itu tadi disebutkan, itu kayu, kertas, itu untuk jenis kebakaran itu. Jenis kebakaran untuk kelas A itu ada padat, kayu, kertas, macam-macam, karet itu yang benda padat. Terus yang kedua itu kelas B, itu di situ ada tulisannya cair seperti solar, tinar, macam bensin itu. Nah, untuk yang gas ini sebenarnya gas ini masuk dia di klasifikasi kebakaran itu untuk C. Gas sama listrik. Terus yang kelas D itu sebenarnya dari non logam. Kalau yang logam, kalau yang kelas D itu logam. Dari logam yang mudah terbakar. Itu tidak ada untuk bahan bakarnya. Oksigen itu kebakaran dapat terjadi bila kadar O2 di dalam udara minimal itu 16%. Nah, 16% saja api itu bisa terbentuk loh. Sedangkan di ruangan kita seperti ini, kita di dalam kehidupan kita normal ini sebenarnya kadar oksigen kita itu 21%. Kalau sudah sampai 21% biasanya kan di ruangan seperti ini api itu cepat membesar. Kalau yang 16%, dalam 16% saja api sudah bisa terbentuk, apalagi 21%. Kalau di bawah 16% itu mungkin apinya sudah bisa berkurang, bahkan padam. Dan kita pun sebenarnya kalau di bawah 16% kita biasanya udah mengalami pingsan misalnya kalau di bawah. Oke. Mana itu? Next tadi ini udah. Berat. Oke, sambil santai aja kita ada kira-kira sampai di sini bisa dipahami kah, atau ada yang hendak ditakutkan kah atau dipertanyakan kah dulu, ada yang ditakutkan sebelum kita lanjut lagi yang sebelumnya tadi. Ya. Berarti punya beton tidak terbakar. Apa? Beton ini sebenarnya kan benda padat, tidak mudah terbakar sebenarnya. Titik bakar, titik pembakaran itu macam-macam, beda-beda, kayu, beda-beda. Kalau semakin tinggi dia titik nyalanya itu semakin tinggi, dia semakin tidak mudah terbakar. Kalau beton itu dia berada di titik yang lebih tinggi, sebenarnya bisa terbakar, cuman ada titik nilainya yang untuk bisa membakar benda padat ini tersebut. Jarang sih biasanya kalau untuk benda padat yang seperti beton ini, tidak pernah sih kita menemukan itu terjadi pembakaran, cuman runtuh dia jadinya. Iya, untuk terbakar tidak, tapi runtuh. Titik bakar itu maksudnya berapa derajat dia baru terbakar. Misal kertas titik bakarnya rendah, cepat terbakar. Misal membutuhkan cuma sekitar 70 derajat sudah terbakar. Semakin tinggi titik Ada nyala itu semakin seperti papan atau kayu, dia lebih tidak mudah untuk terbakar. Semakin tinggi ke atas baru terbakar. Semakin rendah titik nyala itu semakin mudah untuk terbakar. Kalau untuk beton dia itu dia tinggi. Bisa. Ini bisa lanjut. Terus ada lagi kah yang ditambahkan, bisa? Ini bisa soal keuntungan ini sendiri. Apa ini bisa? Langsung ke klasifikasinya. Klasifikasi kebakaran. Nah, ini yang bisa, contoh bisa. Ini dalamnya untuk sistem kerja apar. Nah, itu kita lihat tuh dalam apar seperti itu. Sistem kerja storage freezer. Seperti ini storage freezer dia ada manometernya.
tuh ada manometer sama kayak sini, ini bagian apar itu di situ. Pertama ada handle, yang namanya handle itu yang di bawah ini. Di dua ini handle, terus ada manometer penunjuk tekanan. Nah, terus yang ketiga selang penyalur itu di dalam ini, di bagian ini. Leher ini di dalam. Isi tabungnya paling isi tabung kalau powder biasanya paling kalau untuk 6 kilo sampai di sini. Kalau di sini sisanya tekanannya pressure ini. Habis itu ada nozzle. Terus lanjut kan. Nah, ini yang cartridge sekarang. Kalau dulu kita punya cartridge Pak, ada satu kita, tapi sekarang udah nggak terpakai lagi, udah pakai yang tekanan seperti ini. Cartridge udah jarang dipakai. Ternyata maksudnya isi ulang gitu kan? Bukan, dia beda cara kerja di dalamnya. Beda cara kerja di dalam aja. Tekanan udaranya, Bu. Sistem kerja pompa tangan ini. Nah, ini persyaratan teknis apa? Tadi itu yang pertama. Jadi ambil ini satu berat ya, Mas. Terus Nah, ini pemasangan dan penempatan apa pada posisi. Nah, penempatan yang pertama itu pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Nah, posisi yang tepat itu sebenarnya di atas dari lantai, karena menghindari kebukaan itu yang situ benar itu. Tingginya itu dari 125 cm dari lantai, 125 cm. Diambil dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Tandanya itu biasanya kan ada yang istilah segitiga apar. Biasanya kan di mana diletakkan. Misalnya apar ini diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan di tempat-tempat yang biasanya yang biasa kita melakukan sehari-hari itu berhubungan dengan api. Contoh, misalnya di dapur, habis itu di laboratorium ada misalnya benda yang mudah untuk terbakar. Kita letakkan di situ, jangan nanti kan misalnya apar diletakkan di atas lemari. Ketika terjadi kebakaran, lari. Yang satu nggak tahu aparnya di mana, tahu aparnya di atas lemari naiknya gimana, lagi kan? Apinya lama-kelamaan besar, terjadilah kebakarannya lebih besar kan, tidak sempat menangani. Terus yang kedua itu harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Nah, itu jenis dan kelas kebakaran. Jadi biasanya tadi kan ada yang klasifikasi, ada A, B, dan C kan, ada D biasanya. Biasanya itu contoh kalau di server kayak komputer, terus genset. Kalau kita menggunakan apar yang jenisnya powder, tapi mumpung karena powder kita kebanyakan menggunakan powder ini sebenarnya dia menimbulkan residu, dia menimbulkan kerusakan biasanya. Api itu padam, tapi contoh misalnya untuk yang elektrik dia bisa A, B, dan C, nanti masuk kelas C elektrik, laptopnya nyala, kita padamkan dengan apar powder, apinya padam, tapi alat kita bisa rusak. Nah, itu kurangnya powder cuma itu. Jadi untuk yang di situ tuh apa yang kita letakkan aparnya. Biasanya kebanyakan orang meletakkan itu yang CO2 itu atau halon, dia tidak menimbulkan residu, tidak menimbulkan kerusakan karena dia berupa gas. Kebanyakan seperti cuman kalau kita di sini CO2 ada nggak pengisian CO2 itu di sini? ada di sini. Nah, ada cuman Usaha makanya. cuman lebih mahal, cuman lebih aman untuk di ruangan komputer biasanya. Tapi kalau yang di tempat kita kebanyakan seperti ini, yang gunakan seperti ini. Untuk rusak ya sudah lah, kebanyakan kan sudah mau gimana lagi kan kalau rusakan. Terus dulu juga saya juga pernah pelatihan tentang apar. Saya tanya, untuk yang powder ini kan dia ada penerbangan tuh media aparnya ini. Saya pernah tanya sama pelatih saya, untuk powdernya ini Pak, apakah berbahaya buat kita ketika kita melakukan pemadaman di dalam ruangan? Sedangkan di tempat kita kebanyakan untuk yang dalam ruangan kita menggunakan powder. Kalau kita terhirup gimana Pak? Saya tanya. Jadi kata pelatih saya, mau dikatakan berbahaya ya enggak, mau dikatakan tidak berbahaya juga enggak. Berbahaya dia bisa kalau kita itu punya gangguan pernapasan, misalnya kita punya asma atau apa, itu bisa berbahaya. Terus kita kelamaan menghirup dia di dalam ruangan juga bisa berbahaya. Jadi untuk penggunaan apar yang untuk powder ini ya tergantung kita lah, bisa melindungi diri gimana kan, itu sebenarnya seperti itu. Itu yang saya tanyakan sama pelatih saya untuk yang powder. Nah, ini kegagalan apa tuh? Jenis tidak sesuai. Nah, kebanyakannya itu. Ya itu tadi kita yang untuk di mana? Untuk di pantry misalnya tempat masak
dia kan tuh minyak tuh, dan cocok misalnya ini terus kita kasih CO2 misalnya yang bertekanan tinggi, nyembur jadinya dia. Itu yang jenis tidak sesuai. Sama itu tadi untuk yang di server kita letakkan ini, untuk yang di gensetnya rusak karena tidak sesuai. Ukuran juga tidak sesuai, dia kan ada yang ukuran sekilo. Untuk yang misalnya penanganan pertama biasanya mobil biasanya untuk 1 yang 2 kilo. Kita letakkan di dapur yang 1-2 kilo, apinya besar, itu ini kita pakai, habis, apinya belum padam. Terus yang ketiga, macet atau tidak berfungsi. Nah ini biasanya kesalahan dari human error ya, kesalahan itu yang biasanya kita harus melakukan pengecekan ini sebulan sekali. Pengecekan untuk apa ini sebulan sekali. Untuk expirednya dia setahun sekali, harus kita review mau digunakan apa tidak gitu sebenarnya. Cuma dalam 1 tahun itu sebenarnya masih bisa kok digunakan, cuman kita takutnya terjadi adanya pembukuan itu ketika sudah mau dipakai, gasnya itu tekanannya keluar, tapi medianya enggak ada keluar. Kami pernah mencoba yang expired. Makanya Pas ditekan itu kecil keluar ya, bisa dia keluar tapi dia tidak berfungsi secara sempurna. ada tahunnya nih, mereka. Terus itu macet dan berfungsi itu di situ ada tidak bertekanan akan bocor. Nah itu yang terus di bawah ada menggumpal itu karena menunda pengisian kan, tunda refill, terakhirnya dia menggumpal. Tidak bertekanan atau bocor biasanya kita bisa mengecek kebocorannya dari manometer. Jadi ya, bisa dilihat di manometer ini. Manometer ini kan warnanya ada merah di atas, merah di bawah, di tengah-tengahnya hijau. Kalau untuk yang bagus itu apa, dia berada di hijau. Nah di hijau itu bagus. Kalau dia masih di hijau bagus sebenarnya. Cuma kita nggak tahu di dalam apakah pembukuan dia. Kalau kita melakukan refill tapi dia manometernya menunjukkan dia ke bawah, berarti itu ada kebocoran. Biasanya kalau ada kebocoran di sini dia mengeluarkan media aja di sini kelihatan. Jadi dia garansi kita kembalikan saja, kita isi lagi. Kalau untuk yang ke atas dia overload, dia kelebihan tekanan. Kelebihan juga nggak bagus. Keluar dari sini. Iya. Ini kalau dia panahnya ke atas dia kelebihan overload. Biasanya di manometer ada tulisan ada overload sama recharge namanya kalau di bawah itu. Artinya kalau recharge kan sebenarnya kita telah menggunakan itu. Tapi kalau jika tidak digunakan, manometernya menunjukkan ke bawah, artinya di situ sudah terjadi kebocoran. Kita balikan aja nanti ke yang mengisi. Tuh, terus salah penempatan ya seperti tadi. Terus selanjutnya itu ada petugas belum ditunjuk atau tidak terampil. Nah yang punya tidak terampil, makanya nanti kita di luar kita tunjukkan bagaimana cara penggunaan apar yang benar. Namanya Pak. Ya. Tadi kan kata Bapak di dalam itu bisa beku. Ya. Terus kalau buku bisa kita refill atau kita ganti lagi? Pasti harus. Cara mau mengecek buku atau tidak tuh biasanya apar ini kan perawatannya kita bolak-balik nih dalam sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau 2 bulan sekali. Lebih sering juga lebih bagus sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Dibolak-balik kayak gini. Dia kalau dibolak-balik ada suaranya biasanya kayak karena dia powder kan dia kayak pasir. Jadi kalau udah bagus itu dia turun langsung lagi dia kayak gitu. Kalau cuman nggak ada suara, kalau dibalikan sini nggak ada bluk-bluknya, berarti sudah ada pembukuan di dalam. Jadi kalau bagus tuh dia kalau jadi geser ngeblok jatuh kayak dia jatuh bluk gitu kayak pasir di dalam. Balikin lagi bluk lagi kayak gitu. Bolak-balik. Gak usah dikuncang juga kalau perawatan. Nanti bolak-balik aja jangan dikuncang-kuncang. Terus ditaruh lagi ke tempatnya. Kalau keseringan kan Nah ini apa? kalau keseringan misalnya seminggu sekali misalnya nih, takut kelupaan misalnya sebulan sekali. Nggak apa-apa. Sebulan itu pokoknya sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali itu Saya nggak seminggu apa-apa. sekali misalnya Pak. Sambil ngecek seminggu sekali juga boleh lah. Tapi kayaknya keseringan Pak. Sebulan sekali itu. Sebulan sekali nggak apa-apa. Sebulan sekali. Hitung aja. Iya. Terus ini cara menggunakan apar ini. Untuk penggunaan apar nih selalu berpedoman pada istilah pas. Nah ini ada pas itu. Untuk P yang pertama itu dia pull the pin. Pull the pin ini ini tadi sudah kan kita berkenalan bagian apa, tabung, ada selang, ada nozzle, ada handle, ada pin. Nah untuk nih yang penggunaan pertama kita pull the pin, artinya tarik pin pengaman. Nih, tarik pin pengaman. Pada saat menarik biarkan handle yang di atas bebas, jangan ditekan. Jangan nanti nariknya kayak gini, nggak bisa keluar kan. Kalau mau narik pin itu pegang lehernya. Ini lehernya ini, tahan di sini baru tarik ininya. Ini tarik aja ini, walaupun ada segelnya ini gak apa-apa. Tarik aja kuat-kuat ya.
lepas. Nah, ini mudah putus ini, makanya memikirkan di segitiga kayak gini yang mudah putus. Tarik, terus lanjut lah. Aim artinya arahkan. Nah, arahkan corong ke sumber api. Nah, setelah menarik pin, nanti lepaskan nozzle. Ini nozzle-nya kita lepaskan. Bagi yang bisa kiri pegang kiri, bagi yang bisa kanan pegang kanan. Kalau sudah, kita coba habis ditarik, kita coba dulu ini apa bagus apa enggak. Cara mencobanya kita tekan ini palu penekannya ini, nanti kita tekan gitu sekali aja, kita coba. Kalau dia keluar menyembur, artinya apa ini bagus, siap untuk dipakai. Kalau kita tekan dia tidak keluar atau sedikit aja keluarnya, artinya ada masalah pada apa tersebut. Nah, setelah dia bagus baru kita bawa ke tempat yang terbakar ini. Arahkan corongnya ini tadi, arahkan corong, megang corongnya, nozzle-nya nanti jangan di sini. Karena dia bertekanan, taunya dia kayak gini, ngamuk. Jadi pegangnya di ujung sini. Nah, pegangnya di ujung sini. Nggak apa-apa pegang di sini, pegang yang kuat karena dia tekanannya 15 bar nih, cukup kuat nih. Terus lanjut kan? Lanjut. Nah, squeeze artinya remes. Nih remes yang ini. Makanya tadi dibedakan tadi yang mana handle, yang mana palu penekan. Nanti kalau bawa jangan yang di sini yang dipegang. Pegang aja handle yang di bawah ini. Nanti udah panik bawanya malah yang ini palosnya yang dibawa, udah dilepas ininya yang diangkat. Ini handle-nya yang dipegang. Handle kalau yang di atas di palep, yang di bawah ini handle. Tabungnya Bisa membawanya macam-macam. Ada yang dijinjing, ada yang digendong, ada yang diletakkan di bahu. Nah, ini yang selanjutnya sweep from the side to side. Sapukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ya, seperti ini. Cara menyapukannya itu misalnya kan kebakaran ini, misalnya apinya menyebar tuh. Misalnya titik apinya ada di sini, terus ada anak-anak apinya yang ke sini, yang sampai di sini. Jadi yang untuk disapukan itu yang dari sini dulu, yang dari pinggir-pinggirnya, jangan langsung ke yang besarnya, dari yang kecil dulu sapukan sampai ke tengah. Nanti kita prakteknya di luar. Jangan nanti kan biasanya kalau kita panik mulai yang di besarnya dulu. Iya. Apinya udah habis, anaknya yang samping enggak. Iya, kalau siram malah itu. Nah ini ya referensi esensial of firefighting ya IFSTA. Nah ya. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita keluar aja langsung praktek. Ada kan foto jarak kita dari api. Nah, Satu ini. bagus pertanyaannya. Untuk jarak kalau medianya ini powder, jarak 3-4 meter. 3-4 meter. Kalau untuk yang media CO dia kan bertekanan tuh. Kalau CO ini dia sebenarnya mudah hilang. Karena kan di tempat kita di ruangan ini kan O2-nya besar, sedangkan kita pakai CO2. Jadi CO2 itu untuk jarak CO2 itu penggunaannya 1-2 meter. Kalau untuk yang powder dia 3-4 meter nyampe. Ini kan misalnya kita powder, terus kita mau isi ulang, tabungnya kita pakai yang powder ini, terus kita mau isi ulang pakai gas, bisa kah? Kalau mau bisa pakai CO2, Iya. tabungnya beda lagi. Iya beda. Kalau CO2 mbak biasanya kalau yang untuk 6 kilo dia CO2 6 kilo itu malah lebih tinggi, lebih besar. Dia beda sendiri tabungnya. Karena dia tekanannya tadi kan sampai 4 kali lipat. Kalau ini 15 bar, kalau untuk yang CO2 itu dia sampai 58 bar. Dan penggunaannya pun dia nozzle-nya juga bentuknya tadi beda. Iya, segitiga yang besar itu dia kan seperti bunga es. Ada kan es kayak di evaporator kulkas kalau kita tempelin gitu. Nempel kan tangan kita kan dingin, nah dia kayak gitu. Nanti dia nozzle-nya beda sendiri, ada handle-nya, megangnya gimana yang benar. Kalau kita megang di selangnya, di hose-nya ini, kemungkinan tangan kita lengket nih. Itu kalau untuk yang CO2, dia tabungnya bisa nggak bisa kalau ini untuk powder di CO2 nggak bisa. Nah, kita beli lagi. Beda-beda dia tabungnya beda-beda. Terus ada lagi kan? Nanti kita praktek keluar.
nanti sama Pak Ansar nanti ya, untuk praktek. Oh, tidak. Gua kasih ini kita ini. Gua kan kasih ini. Itu aja kan. Itu udah masih ini lagi. Sininya itu. Udah. Nah. Oke, kita mulai di prakteknya. Kita mulai dulu. Mas tidur. Mantap. Itu praktek kalau nggak boleh ya, kita mulai aja. Kayak gini aja, nyulai aja kita nanya kayak gini. Cara dulunya Bu. Nah, ya. Ada di sini. Sambil dijelaskan. Cara membawa apar. Ada yang meletakkan di bahu. Ya, ada yang nanya. Terus ada yang digendong mas satu mas. Tergantung masing-masing. Ya. Digendong. Ada yang digendong kayak gini juga bisa. Nah, ada yang di sini juga bisa. Kan jadi pegang aja ya. Ya. Bawa apar ke Ya, yang ini tadi model yang ini yang malamnya. Jadi kita kan kita bawa yang ini. Yang kayak gini. Nanti dia akan kita bergerak ke bawah. bawa ke tempat yang terjadi kebakaran. Jarak aman misalnya sampai 6 meter dari tempat yang terbakar. Hanya itu 6 meter ya. Nah, Tempatnya di sini nih. Duduk, ambil, ini kebenarannya di situ. Saya cari tempat yang aman dulu. di tempat aman. Duduk dalam keadaan duduk siap. Kayak gitu, dalam keadaan duduk siap. Ingat jarak ini jangan sampai ke sini. Jangan Jangan ya. kayak kita model tuh kayak Nah, gitu. ya itu jauh. Nanti dia Jangan nanti kayak gini. Jangan kayak gini, harus jauh dari ini dalam keadaan duduk siap. karena Seperti dia ini, ya. ada beberapa kasus ininya lepas nih karena tekanannya yang overload. Lepas bagian kalau Sama karena kita sering review kan biasanya jeratnya itu ada yang aus tuh. Karena ini tekanannya 15 bar, dia mental ke atas. Kita seperti ini, jadinya mental. Berarti kan udah boleh berdiri kayak gini padahal ya. Harusnya tetap yang kayak gitu. Boleh ya, kalau ya, udah menggunakan kalau mau boleh. operasikan untuk yang pertama boleh. seperti itu. Ini cek awal. Nah, cek awal. Kita Cara tarik. yang tadi ingat P, pas pertama, full, tarik. Tarik ini dengan kuat. Tarik kuat. Cepat. Nah, tadi megangnya di sini ya. Tarik. Pas. Lalu bebaskan nozzle. Arahkan ke tempat yang aman, baru dicoba. Tekan sekali palapnya. Cobanya ini jauh dari banding kita. Iya. kita tes. Nah, berarti dia masih bagus. Masih bagus. Kalau keluar dia masih bagus. Ini sekalian melihat arah angin, Bu. Tadi kan arah anginnya ke situ. Ya, Berarti terus kita kita amannya kalau mau memadamkan api, arahnya ke arah ke angin, jangan berlawanan. Misalnya tadi kan arah anginnya ke sana. Pusaran, pusaran. Berarti kita dari di supaya tekan arahkan luar ke apinya. api. Jaraknya kita aja Kada usah gitu teh, kada usah disiram. Kada usah. Iya, ini kada ditekan ya kayak gitu aja tah. Biar bunyinya aja kita pakai. Ya, nah, dah, ya, sip. misalnya mau menyebar ke media lain ini yang mau menyebar dulu pertama. Baru ke sumber apinya. Belum kenal lah. Agar efektif. Dah. Lihat apa dah? Ayo, praktek kita yang mau coba. Nih lakian nih lakian. Nih dulu. Ini cadangan. Kenal lo Sarah, kenal lo. Ya, pin. Mana pinnya tadi? Itu pasang pinnya dulu. Pakai itu tadi. Nah. Pakai ini nih, disinggur kan itu. Pakai. Ini pakai cangkir ya. Ada nggak cangkir lah? Cangkiran. Betul kan? Aduh, Pak, kalau kau nyember kau dah ya dah. Nah, ya dah. Oke. Ya. Bentar. Baru Pak kita nyalain di berita. Ya. Udah tes. Langsung bawa apar ke tempat yang aman, bawa. Ya, ditempel bawa. Tapi bawanya jangan kayak gitu ya, kalau lari susah. Bawanya kayak gini aja. Jangan kayak gini nanti bawanya. Karena Pokoknya ya bawa apar ke tempat yang aman, ya ditenteng, ya letakkan, ya
tarik pin pengaman, lepaskan nozzle, arahkan ke atas, ke tempat yang aman, baru ditekan ya. Ya bawa. Ya udah, langsung nah lihat apinya dari mana, lihat. Yang mau menyebar dulu. Yang menyebar dulu, ya baru ditekan. Gak usah duduk, berdiri aja, berdiri diam. Ya, Relax aja. relax aja. Tampakkan, ya, tampakkan ke tengah ya, ke dalam. Maju. Masih ada tuh. Yang di luar, Bos. Ada yang mau menyebar di luar sebelah. Nah, ya aman. Oke. Good job. Nah, makanya ya itu tadi kita lihat dari yang jauh dulu, dari yang belum tempat titik apinya. Agar kerusakannya tidak tambah parah alat-alat yang lain. Kita mengurangi kerugian. Nyala lagi. Kakinya ada bitnya. Cuma sampai habis aja. Cuma nih kita menggunakan dia kalau pulang. Lanjut coba lagi aja banyak. Lo enggak? Habis kok situ itu, habis nggak? Kawal lagi kita kali. Kali lagi kawal. Kamu tadi kan banyak. Iya, Iniannya juga. ya. Langsung bawa apa ke tempat yang aman dulu. Bawa ke tempat banget ya terbakar ke tempat aman ya. Duduk siap, lepaskan pin pengaman. Bebaskan nozzle, tes, coba. Oke, udah keluar, baru bawa. Belum. Tunggu lagi. Pakai minyaknya. Supaya habis. Supaya habis. Awas. Siap menyeram deh lah. Siap. Ya, nah bawa. Arahkan disapukan, ya terus. Ya, terus. Sampai padam. Oke. Mantap kawan bro. Oke, di mbaknya pakai pun kita. Ayo, itu 3 kali dah. Oh, sekali kita itu pakai gitu. Gitu, ayo lah pakai dulu lagi sih cara. Sar. 3 kali dia pakai gitu dah. Habis nggak dah? Iya, bawa par. Nah, ya duduk, siap. Tarik pitnya. Belum tinggal pertama ya seperti itu. Tarik ke kanan dulu, tarik. Ya. Tarik. Arahkan turun ke atas. Ya, jangan lepaskan nozzle. Ambil apa aja ya. Baru dites. Oke, baik. Bawa belum. Nah, ya. Langsung dari sininya, dari sini. Nyebarnya dulu. Ya. Dibaskan dulu. Kiri kanan. Ya, kiri kanan. Mantap. Oke. Tepuk tangan. Sawat genda aja apinya aja. Karena Bapak, pokoknya kalau terjadi kebakaran itu pertama jangan panik. Biasanya kalau panik kita udah belajar pun biasanya lupa. Aduh mau ngapain. Akhirnya aparnya yang dilemparkan. Apa? Siapa lagi tadi? Ada lagi tuh, bisa 2 kali lagi. Bisa 2 kali lagi. Mbaknya. Ya, kesempatan belajar. Ya, Enggak ada semua gugur. belum. Ada yang mau dokumentasi kita? Kita seksi dokumentasi nih kita. Bawa apar ke tempat yang aman ya. Sikap duduk siap. Tarik pin pengaman, lepaskan nozzle, ditarik keluar. Jangan diangkat, ditarik keluar. Nah, ya. Ya, kita coba bawa. Arah angin, lihat Nah, arah angin. lihat. Sambil disapukan dari sini.